secara masih ngeliatin kuliah dulu flow-nya baru ntar kita bisa kayak yang biasa kita temuin. Iya, barang-barang yang emang jarang. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Abi Talks. Kali ini kita akan ngebahas topik tentang Tree Fashion dan its own opportunities. Dan kita kedatangan tamu yang sangat cocok nih di bidangnya, yaitu ada Kak Hafiz. Halo teman-teman semua. Jadi Kak Hafiz ini selaku fashion enthusiast dan juga bisa dibilang thrifter lah ya. Iya. Thrifter. Dan Jual-jualan juga dikit-dikit lah. Oh, jual-jualan dikit-dikit juga. Kalau boleh tahu udah mulai dari kapan tuh, Kak? Kalau untuk jualnya nggak lama, baru Agustus kemarin, baru 2 bulanan. Oh, Agustus kemarin baru 2 bulanan. Dan berarti selain mulai jualan 2 bulannya kemarin, kesibukannya tuh apa Kak kira-kira Kak sekarang Kak? Kesibukannya lebih ke kuliah sih Kak. Aku kuliah di Unila di jurusan administrasi bisnis semester 3. Ya, masih maba, masih kebanyakan takut-takut, jadi masih merhatiin kuliah dulu. Oh, masih merhatiin kuliah dulu, flow-nya baru ntar kita bisa mulai yang lain ya? Benar. Oke. Tapi kalau masih maba kayaknya masih ada yang maba-maba baru juga sih ya? Iya benar. Udah gak maba banget nih. Iya, udah 1 tahun berlalu, udah punya adik-adik sekarang. Berarti bukan baru ya? Banyak apa nih? Basing sih ya, mahasiswa basing sih boleh sih kayaknya. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke topiknya. Yang pertama yang pengen gue tanyain, kita kan di sini akan ngebahas topik tentang fashion dan its own opportunities gitu kan, peluangnya gitu. Nah, berarti yang pengen gue tanya pertama, menurut lo nih, dan lo juga selaku thrifter, fashion itu perlu nggak sih sebenarnya untuk semua orang gitu? Fashion perlu sih menurut gue, soalnya kita kemana-mana emang udah dari dulu, gue yakin teman-teman semua udah aware lah sama fashion anak muda gitu. Ini gue perspektif gue sebagai anak muda, yang mana kadang fashion itu ya emang fashion ini dijadiin pengkotakan gitu, dan sekuat itu fashion itu gitu. Menurut gua fashion yang lo make fashion apa itu mencerminkan lo juga gitu. Bener nggak sih? Merepresentasikan diri, bener. Jadi menurut gua fashion itu bisa jadi salah satu contoh implementasi lu tuh kayak mana gitu. Jadi iya. kalau anaknya casual, biasanya anak-anak nyantai, anak-anak kalian tuh casual pakaiannya. Ada yang pakaiannya kacamata, tas laptop itu wibu biasanya. Oh gitu. Ya kan? Oke. Emang fashion itu menurut gua perlu. Jadi lo emang harus cocok sama fashion lo supaya orang lihatnya, oh lo itu begini gitu. Gambaran dasar, cover lah. Cover gitu. ya, istilahnya covernya. Nah, kalau gue lihat-lihat dari sendiri nih, dari gaya fashion lo itu mencerminkan diri lo yang seperti apa nih? Kalau gue rasain kayaknya street banget, dan kalau ngeliat dari sweaternya pun kayaknya asik banget nih. Oke, kalau gue sih sebenarnya lebih ke, sekarang kan lagi rame-ramenya bisa dibilang oversize nih. Lagi waya-wayanya rame oversize. Dan gue ngerasa cocok juga. Kalau yang gue pakai sendiri ini jadi namanya Rework. Ini Nike dari gue thrifting, terus gue campur bahan lain, gue jahit. Ya bisa dibilang streetwear sih, benar. Streetwear fashion. Dan apakah sebuah streetwear itu melulu tentang hal yang lo rework atau enggak? Streetwear itu kalau pengkategoriannya secara bahasa gue kurang tahu ya. Karena sebenarnya streetwear ini culture-nya di Indonesia kurang kelihatan, karena kalau streetwear ya benar-benar street. Kalau di luar negeri itu di Amerika, di Jepang itu mereka emang yang jalan di jalanan streetwear itu. Dan kalau di Indonesia streetwear dipakai di mana? Kita masa jakil gitu tuh kayak aneh. Iya, kita juga kayak jalan juga jarang banget sih di sini. Jalan di jalanan itu jarang. Iya, bener banget sih. Nah, sebelum terlalu jauh, gue juga mungkin pengen nanya nih, karena kan mungkin yang denger kita juga bukan hanya orang-orang yang udah ngerti fashion banget, belum yang itu fashion banget gitu, masih ada yang kayak ya udah pengen tahu aja gitu. Nah, misalnya lu setuju nggak dengan statement bilang kalau fashion itu sekarang dengan kebutuhannya itu merupakan sebuah hal yang primer? Kalau bisa dibilang primer sih, benar. Soalnya dengan ini gue ngelihatnya dari sisi sisi lo untuk ke pribadi lo sendiri ya. Maksudnya
kalau lo emang bukan sayang, lo peduli sama badan lo peduli sama diri lo, menurut gue ini primer. Kecuali lo emang pengen urak-urakan aja, lo pengen ya nggak mikirin badan, nggak mikirin penampilan, ya nggak bakal jadi primer di lo. Tapi menurut gue dari gue sendiri, menurut gue primer sih. Primer ya. Benar. Dan memang mungkin untuk orang-orang lain untuk mulai berpikir nih kalau fashion itu primer juga kita harus setuju nggak sih rasanya? Iya sih. Soalnya gue juga punya beberapa temen ya yang manifest kepercayaan dirinya itu ada dari fashionnya, ada juga yang ke diri dia. Contohnya ada temen gue yang nggak bagus, yang fashionnya dia biasa-biasa aja atau casual biasa, tapi dia nge-gym. Tapi yang kalau yang cewek dia rawat muka, rawatin segala macam, itu kan yang pengaplikasian penunjangnya ke badan. Ada juga kawan gue yang mandi nggak pernah, yang cuci muka nggak pernah, tapi gayanya asik, fashionnya asik. Nah itu jadi primer di jalannya masing-masing sih menurut gue. Oke. Kalau begitu dan bilang kayak lo tadi yang sempat lo singgung kalau misalnya fashion lo juga menjadi aspek menunjang kepercayaan diri. Nah tadi kan juga lo udah ngejelasin, udah maparin kalau sebagaimana dampaknya sih untuk teman-teman lo gitu. Nah berarti di sini gue masih penasaran banget nih, dan bagaimana misalnya dampaknya itu ada di lo? Apakah sangat-sangat menunjang kepercayaan diri lo atau gimana? Iya sih, banget sih. Kalau jadi gue cerita sedikit, gue dulu SMA itu kalau mungkin teman-teman yang tahu itu pasti gue dilihat itu benar-benar ya berandal aja, bukan berandal, lebih ke nggak ngurus badan, bener-bener baju robek-robek ya udah gitu, nggak mikirin. Dan di situ posisinya gue emang karena nggak ada dari gue itu nggak ada keharusan buat gue tampil keren gitu, menurut gue nggak ada. Tapi ketika gue ada keperluan dan dengan penampilan gue yang kayak gitu, gue nggak pede, asli benar-benar nggak pede. Tiba-tiba minder gitu. Tiba-tiba kayak kok gue gini amat, kayak gue bikin malu amat gitu kan. Dan ya mau dibilang lo segimana juga, tapi pasti teman-teman pasti yang dilihat itu penampilan dulu. Bener banget. Di luar itu pun lo di dunia kerja, lo di dunia sosial, penampilan emang harus diperhatiin, menunjang kepercayaan diri banget. Baik selaku lo menjadi sebatas mahasiswa atau misalnya lo freelancer atau kerja lain, itu memang udah harus jadi hal yang primer sih. Bener sih. Kita kan tadi udah bahas tentang bagaimana nih sebuah fashion ini menjadi hal primer dan sangat dibutuhkan lah di masa-masa yang sekarang. Nah sekarang gue juga penasaran nih, lo kan juga tadi kan gue sempat memperkenalkan lo sebagai thrifter. Oke. Jadi beberapa tahun akhir ini fenomena thrifting ini lagi tiba-tiba naik banget nih. Dan seharusnya pun thrifting itu bukan hal yang baru kan, karena kan harusnya udah ada dari lama gitu pasarnya. Nah jadi bagaimana tanggapan lo ini terhadap fenomena thrifting? Apakah lo udah ngikutin dari lama banget atau kayak di saat lo booming lo juga baru mulai ngulik gitu? Jadi gue dulu sebelum tahu thrifting itu yang tadi gue bilang, yang gue nggak medulin badan sama sekali lah. Gue main lokal brand juga nggak terlalu gitu, karena ya terlalu, menurut gue terlalu biasa aja lah. Nah gue ketemu thrifting itu jujur sebelum booming itu. Gue ketemu di kelas gue 2 SMA sekitar berapa 3 tahun lalu lah, 3 tahun lalu. Dan thrifting itu booming di 2 tahun terakhir ini. Dan benar kata lo tadi, kalau sebenarnya thrifting itu dari zaman kapan tuh udah ada. Thrifting ini lebih ke culture sih, budaya orang beli baju bekas. Kalau di teman-teman, jadi kalau di Pontianak itu gue ada kenalan, di sana itu udah jadi budaya, udah bukan orang jual baju, tapi emang mereka tuh jemputnya budaya. Gue juga bingung ya secara mendetailnya, tapi mereka bilangnya itu emang budaya di sana itu thrifting. Kata gue gokil gitu. Jadi dan lanjutin yang tadi, gue 3 tahun terakhir gue ketemu thrifting itu online gitu. Gue ngeliat YouTube
orang luar negeri di Turki kalau nggak salah. Itu jual kayak lewat aja di home, lewat di home thrifting terus gue cek, wih kok keren kok sepatu Jordan itu bisa murah banget gitu. Kan kalau di luar negeri itu ya di Indonesia juga sih ada kan sepatu thriftingnya. Nah gue lihat dari situ, kata gue gokil, terus gue cari tahu kan thrifting. Oh ini, dan di situ posisinya belum banyak online shop, thrift shop yang online ya. Dan 2 tahun terakhir ini menurut gue booming itu karena ya digitalisasi sih. Thrifting ini emang awalnya juga banyak yang orang yang mau punya toko, dia buat akun akhirnya, buat IG, buat all shopnya itu. Makanya sekarang booming banget, dan ya kayaknya hampir semua anak muda tahu thrifting sih sekarang. Iya, karena mulai banyak yang lirik juga ya. Di samping udah mulai banyak banget nih yang kayak ngebikin di TikTok atau apa tentang thrifting tentang gitu. Semua konten thrifting udah masuk ke TikTok, masuk ke semuanya masuk. Instagram masuk. Nah, dan basis untuk jualannya sendiri pun thrifting udah mulai di mana-mana ya. Udah ada di carousel. Iya, banget, bener. Dan juga mungkin paling banyak bergerak sih Instagram ya. Instagram. Oke. Dan menurut lo sendiri, setelah lo menjelaskan tentang sedikit asal-usul tentang lo mempelajari thrifting dan juga sedikit asal-usul tentang bagaimana thrifting tadi di Pontianak, kira-kira menurut lo sendiri nih yang menjadi unik dari setelah lo mempelajari itu tuh thrifting ini uniknya apa sih? Menurut gue unik banget sih. Kalau mungkin lo juga mungkin ikut juga mungkin thrifting, dari lo sendiri gimana? Iya, menurut gue juga thrifting itu bisa pendapat gue nih ya, soalnya tadi mau menjawab pertanyaan gue yang bilang itu unik, karena thrifting itu gue bisa nemuin beberapa item yang gak gue dapetin di katalog-katalog yang baru gitu misalnya. Jadi sedikit cerita juga, di sini kan gue tuh pengen mengadaptasi fashion itu yang lebih kayak mungkin yang lebih kayak soft banget gitu ya, karena gue ngerti. Kalau misalnya melihat beberapa ada gitu loh, yang barang-barang thrift yang istilahnya maupun dia barang bekas, tapi itu tuh juga bagus dan unik, dan di saat lo make pun lo ngerasa beda gitu. Bener, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi diri gua sih sebenarnya. Gitu sih. Mungkin gua ngerasa unik karena dia beda sih. Gitu. Kalau dari gue tuh salah satunya alasan terbesarnya itu salah satunya itu karena kita bisa dapetin item yang mungkin cuman ada 1 atau 2 dan kita punya. Terus itu vibe-nya itu bukan yang kayak yang biasa-biasa kita ketemuin. Barang-barang yang emang bener jarang dilihat tapi keren-keren gitu. Jadi emang thrift ini karena bisa dibilang baju atau semua tentang yang bekas lah, nggak cuma baju ya teman-teman, ada celana, ada sepatu, dan itu yang buat kita cuma bisa dapat beberapa satu barang dari sekian, nggak semua orang punya gitu, maksudnya kayak satu mungkin cuma kalian yang punya gitu. Dan selain itu ada aspek lain itu yakni transaksinya. Bagus. Iya, gue tuh paling suka transaksinya thrifting. Jadi kalau lo tahu thrifting itu karena atas dasarnya dari pasar bekas kan, pasar jual bekas, pasar baju-baju bekas. Jadi kita bisa nawar. Kita bisa nawar. Iya, kita bisa nawar. Nah, itu yang paling seru sih. Jadi lo bisa beli 3 baju, lo tawar jadi berapa. Dan itu yang menurut gue salah satu yang unik gitu. Dimana kita biasa beli baju ya udah yang di tagnya apa kita beli kan. Iya, benar banget. Yang di harga price tagnya berapa udah bayar. Cuman ini bisa nawar itu agak unik sih beberapa tahun ini. Beli baju bisa nawar itu. Selain di pasar yang baju-baju grosiran dan sebagainya ya. Dan di itu sih ini kita bisa nawar gitu kan. Iya, bahkan beberapa kasus juga balik lagi yang tadi tentang barang-barang yang lu bisa temuin, barang-barang rare, ya itu benar-benar kasarnya kita kayak dapat harta karun nggak? Kita dapat barang yang udah berapa tahun umurnya bertahun-tahun kita dapat, dan sebenarnya itu value-nya tinggi gitu. Banyak cerita yang bisa ya mungkin kalau lo tahu ada yang baju bekas harga bisa sampai 10-15 juta pasti udah pernah denger dong. Nah, dan sebagainya gitu sih. Itu yang bikin menurut gue thrifting keren sih. Oke. Jadi selain dari sisi transaksi yang kita bisa nawar nih dari thrifting tadi,
kita juga bisa ngejalin komunikasi nggak sih? Kayak misalnya bisa nambah relasi juga nih sama si thrifter tadi gitu loh. Bener banget kan? Bener banget. Oke. Banyak pengalaman gue juga ya, akhirnya kenal jadi kawan. Jadi iya ada beberapa ada yang jadi kawan. Jadi malah ada beberapa yang, dan komunitasnya sendiri itu pun humble dan family friendly lah bahasanya. Bener-bener gue akhirnya banyak nanya-nanya juga, mereka nggak yang cuek, nggak yang apa, tapi ngasih tips, ngasih saran gitu. Dari yang ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, itu baik-baik semua orang. Komunitasnya gokil sih. Dan berarti mereka pula selain emang fokusnya itu untuk menjual dari barang-barang thrift mereka tadi, mereka tuh nggak melulu memprioritaskan uang kan kalau gitu. Bener. Dengan dia mereka dengan cuma-cuma nih ngasih lo tips nih untuk dapetin barang yang ini atau gimana, atau misal pun kadang pun mereka mungkin ngasih tahu harga kali ya. Harga yang misalnya kayak barang-barang lo cariin biasanya segini. Mungkin dia juga suka ngerekomendasiin lapak lain gitu. Dan berarti terbukti kalau misalnya kultur thrift ini bukan cuma sekedar proses jual beli dan semata-mata uang aja. Berarti di situ ada hal yang lebih luas daripada itu. Oke. Melanjut tadi yang sempat gue bilang kalau misalnya si seller ini tidak melulu memprioritaskan tentang uang. Dan lu juga udah pernah nyinggung nih soal tadi lu cerita tentang Jordan yang di Turki itu lebih murah dari di pasaran bekas gitu. Nah, kalau kita tahu sekarang ini nih ya, apalagi saat thrifting lagi booming-boomingnya banget, gua rasa tuh harga-harga thrifting itu nggak semurah yang dulu gitu. Sekarang tuh bener-bener kayak mahal banget, tau ya nggak sih? Setuju. Kayak bener-bener mahal banget sekarang itu hampir. Dan bahkan pun ada beberapa fenomena misalnya kayak di pasar-pasar yang di pasar-pasar kita langsung, itu kan biasanya kita kan bisa beli harga lebih murah kan karena kan. Nah sekarang pun sellernya itu sendiri pun bisa punya statement gitu aja, kayak bilang ya nggak bisa, gue nggak bisa jual segini gitu loh. Nah apakah emang udah memang sewajarnya itu, apa mungkin emang udah momennya untuk thrifting ini harganya mahal atau bagaimana menurut lo? Balik lagi tuh karena boomingnya itu sendiri ya, digitalisasi, semuanya apa-apa sekarang bisa tahu dengan gampang lah dengan ada digital kan. Jadi emang benar-benar seller-seller yang mau dibilang ibu-ibu yang jual aja sekarang udah tahu brandnya gitu. Ya itu plus minus dari booming ini ya, boomingnya itu sendiri juga banyak plus ke seller-seller. Jadi banyak akhirnya yang aware ada nih thrifting, dan ya mungkin bisa dibilang kekurangan bagi kita para hunter barang murah. Akhirnya malah ibu-ibu juga udah tahu brand yang dulu harganya 50.000 bisa udah tahu value-nya berapa jadi 200. Itu udah terjadi sekarang gitu. Dan itu jadi keuntungan yang sangat-sangat besar bagi si seller. Banget. Mau dibilang untung besar sih, gue nggak tahu ya. Secara ininya gue belum pernah terjun langsung gitu, tapi menurut gue untungnya gede sih. Gede. Oke. Jadi setelah kita ngomongin panjang lebar nih soal tadi, di mana ada kenaikan harga dan segala macam dan value gitu dari suatu barang bekas, dan berarti pun kita sendiri juga yang berangkat dari jurusan administrasi bisnis pun kita bisa melihat gitu kalau kita di sini ada peluang untuk kita terjun bisnis. Nah, ada banget, benar. Menurut lo sendiri itu gimana sih setelah pemahasiswa tuh kayak cara memulai dari awalnya gitu loh istilahnya. Itu gimana? Di sini gue dari perspektif gue sendiri ya, yang mana gue sendiri ngambil peluang ini sebenarnya. Yang mana tadi gue cerita gue punya thrift shop dan rework lah. Kalau mungkin beberapa yang tahu, jadi menurut gua kita sebagai mahasiswa, apalagi terlebih bagi teman-teman anak-anak kuliahan zaman sekarang yang stylish, yang fashion, yang suka nyetel itu, menurut gua sangat bisa dicoba sih. Soalnya dibandingkan kalian coba untuk buat brand sendiri, brand lokal ya, buat ini mungkin menurut gua itu lebih sulit dan lebih butuh modal yang banyak sih menurut gue. Soalnya kalau dengan produksi yang skala kecil itu agak susah buat nge-reach-nya. Dan salah satu
cara kalian bisa jualan baju itu dengan gampang ya dengan thrifting. Bener. Thrifting banyak caranya, kalian bisa beli bulk, kalian bisa ke pasar, kalian bisa hunting online, dan segmentasinya itu bermacam-macam juga Kak Bagus. Ada yang dia tipikalnya alur kasnya cepet, itu pemain bal biasanya, jadi bongkar bal langsung jualin ke pasar. Ada yang langsung di live, dilelangin segala macam. Ada juga yang dia tipikalnya kolektor item. Nah dia cari barang-barang yang menurut dia berapa bulan atau berapa tahun ke depan kayaknya bakal naik nih, kayaknya bakal rame nih yang mainin ini. Nah itu dia kayak invest barangnya, uangnya ke aset di barang. Itu lebih cuannya lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Dan ngomongin soal itu pun berarti dia bisa pinter banget ya, bisa ngebaca trafficnya. Nah itu kira-kira gimana? Ya di luar kalian cuman sekedar beli barang-barang, kalian tuh belajar juga tentang value dari brandnya, terus sejarah-sejarah asal dari art ini gitu. Jadi soalnya banyak juga brand-brand tuh kan yang collab sama artis, collab sama seniman, collab sama ya musisi, banyak banget. Dan itu yang sebenarnya kita bisa sekaligus cari tahu tentang histori. Itu seru sih. Gue sempat beberapa kali cari tahu tentang histori jaket karena harganya nggak ngotak gitu kan, harganya nggak logis gitu. Jadi gue pengen tahu ini ceritanya apa, dan ceritanya keren-keren. Dan itu sih yang bikin thrifting juga makin keren dan sangat bisa buat kita mahasiswa ngambil kesempatan ini. Dan menurut gue di Unila udah cukup banyak sih yang ini yang gue tahu ya. Dari yang thriftingan khusus barang-barang cewek ada, dan untuk yang barang laki, barang ya itu ada juga banyak. Berarti juga misalnya tadi kan juga sempat udah lo singgung kan soal kita bisa dapetin barang thrift itu entah dari hunting online, kita bisa ke pasar, dan kita juga bisa beli bulk. Nah kebanyakan banget nih kalau gue tuh biasanya kan TikTok, thrift itu kan juga udah mulai masuk ke ranah TikTok banget kan? Kayak banyak yang salah-salah nih kayak lagi bongkar bal, itu bisa aja sekarang TikTok aja bisa gitu. Bener banget. Dan itu lagi. Juga iya ngerti lagi juga bisa gitu ya, sampai kayak jadi banyak orang yang makin tertarik gitu. Nah dan yang bikin gue salah fokus nih setelah gue liat komenannya itu tuh banyak banget yang nggak customer juga sih, mungkin kayak viewernya itu komen nanya beli bal itu di mana. Nah. Sebenarnya gue juga agak penasaran sih soal beli bal itu gimana. Tapi kan kalau untuk bertanya langsung di komen seperti itu, kayak kadang ada beberapa creator video tuh yang nyinggung kayak itu tidak etis gitu ya, karena itu menanyakan rahasia dapur mereka. Bener banget. Nah mungkin gue nggak mungkin nanya gitu banget, cuman mungkin lo bisa nge-spill kayak kita tuh dapetin bal tuh caranya gimana, dan nggak perlu harga sih, nggak apa-apa sih. Gue jujur karena kita di Lampung ya, di Lampung pun di Bandar Lampung terlebih ekosistem pasar baju bekas itu kurang terbentuk. Yang kita tahu mungkin cuman di beberapa kayak di Kayu Manis. Ada di Teluk juga, dan itu nggak besar dan nggak ada pasar kayak contohnya kalau di Jakarta ada pasar Senen, pasar Santa, ada pasar Gede Bage kalau di Bandung, terus ada pasar ular ada pasar ular juga di Jakarta kalau nggak salah. Pokoknya yang mana itu emang ekosistemnya udah jadi banget, ekosistem jual beli baju bekasnya itu dijadi. Dan ya di sana kita cara dapat bal itu karena suppliernya itu emang orang pasar. Orang pasar. Jadi kita harus kenal gitu ya? Iya, harus emang buat teman-teman yang emang pengen banget punya beli bal. Di luar kalian mungkin punya channelan ya. Soalnya ada temen gue juga yang emang ibunya punya channelan gitulah. Gue nggak ngerti itu dapet dari mana yang kayak gitu-gitu tuh. Tahu juga maknya. Ada link bisa ngadain bal itu gue ngerti. Dia tapi bal bukan bal ini, bal yang bal barang baju anak bekas tapi ibu-ibu lah ya. Jadi gitu sih menurut gue. Jadi buat teman-teman yang emang pengen terjun, nggak cuma dari bal. Kalau emang kalian kesulitan buat dapet, kecuali emang ada yang kalian kira link atau om kalian yang kayaknya pernah dengar tahu, bolehlah dicari tahu. Tapi yang menurut gue paling seru itu emang hunting, entah kita ke pasar itu sendiri atau online sih. Soalnya lo bisa milih barang yang
kita dapat apa. Kalau bal kan random tuh. Iya. Random banget, nggak tahu kita dapat apa, belum tentu kita dapat barang-barang bagus, malah justru Bisa bahasanya barang zong, barang-barang yang ya nggak bisa dijual lagi lah gitu. Jadi saran gue lebih seru kita hunting sendiri, dan ya itu balik lagi kalian harus tahu pengetahuan brand knowledge-nya harus juga cari tahu terus supaya Biar pinter tahu pilih value. barang. Biar tahu value barang yang kita jual juga kan, dan nggak salah harga gitu. Gak salah harga, marketnya juga harus dipelajarin harganya berapa. Karena sayang banget tiba-tiba kita bisa buka bal nih. Ya mungkin jarang sih ya, kayak bisa ada barang-barang yang rare kayak misalnya Fatebong gitu. Fatebong itu bal kan kayak satu dari 20 mungkin. Cuman mungkin nih tiba-tiba dia lagi kayak keberuntungan seumur hidup nih, sekali setahun pakai nih dia ngeliat dia apa nih kayak bagus Fatebong, dia cuma jual harga ya misalnya kayak cuman dia menengah lah kayak 200 itu kan rugi banget kan. Makanya berarti selain juga lo bisa dapetin channel buat beli barang, juga ngeliat barang itu lo harus tahu sih value-nya tuh apa gitu loh. Pengetahuan lo juga harus diulik terus tentang brand-brand yang bisa lo jual harganya yang pas gitu. Oke, berarti juga tadi kan setelah gua ngomongin nyinggung soal ada Fatebong, kalau kita takut ngejualin harga itu nggak sesuai gitu. Nah, itu juga kan beberapa brand-brand luxury atau mungkin misalnya paling basic lah Uniqlo atau apa gitu. Betul. Nah, itu gimana sih kita ngebedain di barang itu tuh ori atau enggak? Karena kan mungkin kadang ya ada aja sih KW tiba-tiba kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu gimana sih cara ngebedainnya? Kalau untuk bedainnya dari tiap brand itu punya apa ya bahasanya, kayak signaturnya gitu loh, kayak tanda kalau emang cuman dia itu ada kode-kode tertentu lah, mungkin ada pola-pola yang nggak bisa ditiru. Nah ya itu sih, kalau contohnya dari Nike ini yang gue pakai, di sini Nike-nya swoosh-nya ini lancip, dan yang fake nggak mungkin bisa buat lancip, nggak gitu? Mungkin bisa. Jadi bakal tumpul gitu. Di sini ini bakal tumpul. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi selain dari art itu bisa dari tagnya, dari tag atas sama tag washnya, dan ya itu sih kadang juga masih bisa dimanipulasi kalau tag kan. Cuman ada emang beberapa tertentu yang emang nggak bisa. Kayak contohnya nih. Kalau contohnya dulu ada di Hypebeast dulu tuh zaman Yeezy. Yeezy itu kan namanya itu busnya alat solnya itu. Ya itu kan polanya nggak ada yang bisa niru. Polanya itu ada kaki kucing namanya. Kucing. Ada polanya itu kaki kucing gitu. Nah itu nggak bisa ditiru. Dan ya itu pengetahuan lu tentang brandnya itu. Jangan sampai ketipu. Ya jangan sampai ketipu berarti. Berarti juga harus banyak-banyak ngulik gitu ya. Iya, betul. Dan berarti kita juga di sini dituntut selain bagusnya sih kita jadiin itu hobi ya, biar kita kayak suka dulu dan jadi kita ada semangat gitu buat nguliknya. Karena kalau orientasi lo soal uang doang, kayaknya lo akan melewati proses ngulik value brand itu sih. Benar. Gue setuju tuh. Dan ngomongin tadi soal yang contoh ada barang yang misalnya istilahnya yang tidak ori kita tadi ngomongin soal Yeezy, kayaknya Yeezy sekarang makin sulit ditiru ya, karena modelnya bener-bener makin gak bisa gue terima dengan logis gitu loh. Bener-bener kayak random gitu. Oke. Mungkin segitu aja sih untuk bahasan kita soal thrift fashion dan juga its own opportunities-nya. Jadi kayak peluang-peluang dari fenomena thrifting ini sendiri. Nah, dan mungkin juga untuk ngebahas soal thrifting ini pun yang bisa terjun tuh bukan cuman lo aja misalnya yang selaku thrifter yang udah lama ngulik, tapi juga kita selaku mahasiswa yang awam banget nih, dan gue juga pun belum pernah mencoba gitu, tapi mungkin gue ada ketertarikan untuk nyoba terjun gitu. Dan mungkin lo bisa ngasih satu pesan-pesan untuk mereka yang ingin mulai terjun. Buat teman-teman semua yang kalau pengen terjun, balik lagi kalian harus buat brand identity dulu. Tetap mau segimanapun juga brand identity nomor satu sih. Kadang di akun yang berbeda dan barang yang sama itu harganya lebih layak di akun tertentu, yang mana karena brandnya itu terkurasi, bukan brand
ya brand yang dimaksud itu kayak nama akunnya lah, tokonya lah. Tokonya itu terkurasi dengan baik, kayak kayak fitnya terjaga, terus kontennya bagus-bagus yang di postnya segala macam. Dan itu sih pesan gue, soalnya gue di awal yang ngeremehin itu, yang pikiran gue thrifting mah tinggal tebar-tebar aja, nggak usah konten, nggak usah dibagus-bagusin amat sih gitu. Improve barang. Ternyata ya beda banget insight-nya sama kalau gue niat buat identitas toko gue itu gue lebihin gitu dibanding gue cuman ya biasa-biasa doang, itu jauh sih. Jadi pikirin brand identity kalian, ya dibuat tema lah yang cakep gitu, yang ya zaman sekarang udah keren-keren lah orang ngedesain. Nah itu emang masih sangat-sangat efektif sih dengan itu aja pesan gue. Oke, pesannya memang sangat-sangat membantu banget sih untuk teman-teman yang emang ada niatan untuk terjun gitu. Berarti pokoknya juga ya semangat terus juga untuk semua teman-teman. Dan gue juga di sini pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat lo udah nyempetin waktunya dan sharing pengalaman tentang thrifting dan juga ngasih kita knowledge gitu, thrifting itu apa dan bagaimana peluangnya. Oke, mungkin segitu aja dari episode kita kali ini, dan kita bisa jumpa lagi di episode yang berikutnya.